Pintu teater 1 telah dibuka. Film dibuka dengan Zoe, seorang wanita cantik yang sudah menikah selama 10 tahun dengan Ignacio, sosok pria yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Suatu malam, Zoe dan suaminya yang sedang menonton film, melihat seorang anak kecil yang sedang digendong ibunya di TV. Terlintas di pikirannya untuk mempunyai anak, dia pun lalu bilang kepada Ignacio. Namun suaminya terlihat ragu dengan keinginan sang istri. No, Zoe. Mira, si yo no puedo tener hijos, debe ser por algo. No. A lo mejor él quiere que adoptemos. Metas a Dios en esto. Podemos, mi amor. Semua hal ini membuatnya menjadi semakin memendam amarah kepada suaminya. Menurutnya, suaminya itu sangat kaku, terlalu sibuk, bahkan untuk melakukan hubungan suami istri, mereka hanya melakukan sekali seminggu. Itu pun hanya di hari Sabtu, sesuai keinginan sang suami. Zoe merasa dirinya sudah tidak dicintai lagi, dan kini pernikahannya terasa hampa. Situasi mulai berubah ketika muncul Gonzalo, adik Ignacio. Dia adalah seorang seniman pelukis, dia tipe orang yang sangat ceria, bersemangat dan mudah bergaul. Yang berbanding terbalik dengan Ignacio yang terlalu kaku. Malam itu, mereka bertemu dalam suatu acara pameran lukisan. Está muy lindo este. Quiero un cuadro tuyo en mi habitación. Pues, escoge el que quieras. ¿Cuál te gusta? Este me gusta. Este cuadro cuesta $3,000 nada más. Karena tertarik dengan lukisan, akhirnya Gonzalo menawarinya besok untuk datang ke rumah, melihat koleksi lukisan yang dimilikinya dan jika berminat, Gonzalo juga ingin melukis dirinya. Setelah sampai di rumah, dia bercerita kepada suaminya kalau telah membeli salah satu lukisan adiknya. Seperti biasa, Ignacio terlihat cuek dan tidak peduli dengan itu. Bahkan dia juga menghina adiknya sendiri, karena menerima uang dari kakak iparnya sendiri. ¿Y eso? Es un cuadro de Gonzalo. No mucho. Francamente me parece de pésimo gusto que te haya vendido el cuadro. Besoknya, Zoe mendatangi rumah Gonzalo. Karena dia penasaran dan tertarik ingin dilukis oleh seniman secara langsung. Saat ditanya oleh adik iparnya, apakah kakaknya tahu tentang ini? Te tuve que mentir. No le puedo decir que estoy contigo. No le haría nada de gracia saber que me vas a pintar. Sebelum memulai melukis, Gonzalo pun kemudian mengarahkan beberapa gaya dan pose foto untuk mendapatkan posisi terbaik untuk lukisan nanti. Karena terlihat masih tegang, Gonzalo menyarankan beberapa pose yang lain agar Zoe lebih rileks dan santai. ¿Bien así? Bien. No me sonrías tanto. ¿Por qué no te relajas y te acuestas? Eso, muy bien. Wow. No se merece un idiota como tú. Pinche Ignacio suertudo, hijo de la chingada, cabrón. Saat itu, tanpa disadari, ponselnya terpencet secara tidak sengaja menelepon suaminya yang sedang nge-gym. Terdengar di telepon, Zoe sedang curhat kepada adik iparnya itu tentang permasalahan keluarganya, dan dia merasa hampa dalam pernikahannya. Ignacio yang mendengar itu, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya kepada istri dan adiknya. Karena kesal, dia lalu membuang lukisan adiknya ke dalam air. Sesampainya di rumah, Ignacio berlaga seolah-olah tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Kemudian dia mempunyai ide untuk tes kesetiaan istrinya dengan mengatakan, akan pergi keluar kota beberapa hari. Dan benar saja, karena suaminya akan pergi, Zoe akhirnya merencanakan sesuatu untuk mengundang Gonzalo makan malam di rumah. Zoe juga memberikan libur kepada asisten rumah tangganya selama beberapa hari agar tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi nantinya. No te preocupes, de hecho, mañana también te puedes tomar el día libre. A mí me cae re bien la señora Cristina. Saat malam tiba, Gonzalo pun akhirnya datang memenuhi undangan wanita ini. Zoe menggunakan gaun yang indah, yang sudah ia persiapkan. Suasana yang sepi dan hanya mereka berdua yang berada di sana membuat malam itu menjadi terlihat romantis. Kedua mata mereka saling pandang, yang bisa diartikan mereka saling mempunyai ketertarikan satu sama lain. Di kesempatan itu, Gonzalo bercerita tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia sempat mengatakan kepada Zoe kalau dia tertarik dengannya tapi Zoe menolaknya. Me acuerdo, no sabes las ganas que tenía de darte un beso ese día. Cuando te perseguí al baño. ¿Te acuerdas? Sí. Pero tú no querías. Setelah makan,
Malam yang semakin larut membuat mereka semakin menjadi lebih dekat. Karena suasana yang romantis itu mereka pun lepas kontrol dan melangkah lebih jauh. Gonza, necesito un abrazo. Contigo. Di malam itu, Zoe berpikir ini semua salah, apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Namun di samping itu, dia juga merasakan bahagia saat bersama Gonzalo. Paginya, terlihat senyuman di wajah Zoe. Dia puas dan bahagia malam ini. Walaupun di hati kecilnya ada sedikit rasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya. Singkat cerita, malam harinya setelah Ignacio pulang ke rumah, dia menyambutnya dengan mesra. Tapi dengan tegas Ignacio menolaknya. Walaupun sedikit kecewa, Zoe berpikir sekarang sudah ada Gonzalo yang bisa menemaninya kalau dirinya kesepian. Keesokan harinya, Zoe menelepon Gonzalo dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Setelah melepas semua rasa yang terpendam, mereka berdua pun ngobrol santai. Ignacio en la cama. ¿Qué lo hace por cumplir? Porque yo creo que no le gustan las mujeres, güey. ¿Por qué dices eso? No sé. Siento que es un puto reprimido. ¿Estás hablando en serio? Sesampainya di rumah, Zoe yang kepikiran dengan perkataan Gonzalo tentang Ignacio lalu bertanyalah dia kepada suaminya itu. ¿Alguna vez? Nunca. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? A mí no me gustan los hombres, Zoe. A mí me gustas tú. Tú eres el gran amor de mi vida. Keesokan harinya, Ignacio yang marah karena merasa telah difitnah oleh Gonzalo, dia lalu mendatangi adiknya itu. Dia melarangnya untuk bertemu istrinya lagi. ¿Qué es lo que quieres? ¿Destruir mi matrimonio? Me tiene chingados, ¿te crees, tu pinche pintor? Singkat cerita, Zoe kaget saat mengetahui dirinya ternyata telah hamil. Lalu sejenak dia berpikir, ini adalah anak Gonzalo. Karena beberapa minggu terakhir dia hampir tidak pernah melakukan hubungan dengan suaminya sendiri, namun seringkali melakukannya dengan Gonzalo. Karena merasa bersalah, dia ingin menenangkan diri sendiri dan menginap beberapa hari di hotel. Setelah siap, dia kemudian menelepon Gonzalo untuk menemuinya di hotel. Di sisi lain, Ignacio sedang ada rapat di hotel yang sama tempat istrinya menginap, dia melihat Gonzalo di sana. Lalu kemudian dia berpikir istrinya pasti juga menginap di sini, karena beberapa hari sudah tidak berada di rumah dan tidak bisa dihubungi. Ignacio lalu mencoba bertanya kepada staf hotel, dan benar saja ada nama istrinya yang menginap di sana. Disculpa un momento. ¿Podría decirme si la señora Zoe Edwards se encuentra alojada en el hotel? Benar saja. Zoe kemudian mulai menceritakan kepada Gonzalo bahwa dirinya hamil dan memastikan bahwa ini adalah anaknya. Gonzalo yang tidak bisa menerima hal itu, lalu kemudian menginginkan hubungan mereka diakhiri sampai di sini saja. Gonza, es un milagro que haya quedado embarazada. Ay, por Dios. Porque me hice 3 pruebas y las 3 salieron positivas. Me dijiste que no podías quedar embarazada y ahora resulta que quieres tener un hijo conmigo, cabrón. Vas y chingas a tu madre. Y no quiero volver a hablar de este. Di sisi lain, ternyata Ignacio mendengar semua percakapan mereka. Dia mendengar jika Gonzalo akan meninggalkannya dan tidak mau bertanggung jawab. Singkat cerita, Zoe pulang ke rumah dan menemukan sebuah pesan dari suaminya. Ignacio mengucapkan selamat atas kehamilan Zoe, dan dia bersedia untuk menjadi ayah dari bayi yang ia kandung. Dia juga memaafkan semua kesalahan Zoe, karena dia merasa istrinya seperti itu karena dirinya yang kurang perhatian. Zoe merasa campur aduk, dia senang, malu dan juga sedih. Tidak lama setelah itu dia menghubungi suaminya jika dia telah berada di rumah dan sudah membaca pesan dari suaminya itu. Akhirnya dia sadar jika suaminya sangat mencintainya. 2 tahun berlalu, anaknya telah lahir, Ignacio menerima dan menyayangi bayi itu seperti anak sendiri. Mereka hidup bahagia bersama dalam satu keluarga. Selesai.